biasa tercurah limpahkan kehariba alam sayyidil wujud sayyidil kaunain sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada sahibul bait, keluarga besar dari Teh Mutia dan Teh Cici yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Dan saya hormati kepada sahabat saya Ustaz Abbas yang selalu memberikan motivasi, yang selalu mendampingi saya untuk berdakwah. Mudah-mudahan Ustaz Abbas ini Allah berikan keistiqomahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Sababul Mustafa Ranting dari Cimanggu Atas Sukadamai, rekan-rekan Cimanggu Atas, rekan-rekan Haji Mud yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam yang begitu indah buat kita semua, gimana malam ini kita menjadi orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipilih dari rumah untuk menuju ke majelis taklim. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah tidak sedikit pun mengurangi rasa niat kita untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekaligus malam tasyakuran, malam tasyakuran hari apa Jos? Miladnya Cici. Miladnya siapa? Pici. Siapa namanya Teh Cici? Pici. Hah? Fitri Ramadan. Namanya siapa? Fitri Winata. Fitri Winata. Fitri ya, Fitri. Fitri. C. Oh. Fitri Winata. Ya. Oh. Fikri Winata yang keberapa tahun ini? 25 ya? 26 ini tulisannya 26 ini. Tulisannya 26 tahun. Ya. Ini merupakan satu keberkahan buat kita semua. Di malam hari ini adalah malam istimewa buat sahabat kita, yaitu yang sering kita panggil Teh Cici ya. Malam hari ini adalah malam hari miladnya yang ke-16 tahun. Mudah-mudahan dengan bertambahnya umur, Teh Cici ini menjadi yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik dari umurnya, baik dari salatnya, baik dari ibadahnya, baik dari kepribadian akhlaknya, dan baik lagi, lebih baik lagi sama kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita sama-sama doakan sahabat kita ini, saudara kita ini, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniya wa kunyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikil amin. Mengingat kita dengan hari kelahiran kita, bukan mengingat kita kedewasaan kita, tapi di hari milad kita mengingatlah kita kepada tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ingat kepada orang yang melahirkan kita. Siapa?
ibunda tercinta kita. Karena cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya adalah orang yang melahirkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-ulama alamatul istila'i al-hubbu 'ala al-qalbi annahu la yanqudu bi sababihi is'atun wa la yazidu bi sababihi ihsan misla hubbul ummi liwaliduha mislu hubbul ummi liwaliduha fahiya tuhibbuhum kana halahu aw fi'luhu. Dari salah seorang ulama yang mengatakan tanda sebuah hati telah dipenuhi dengan penuh rasa cinta adalah cinta itu tidak pernah berkurang ketika sebuah kejelekan dan tidak pernah akan bertambah karena dengan kebaikan. Siapa yang memiliki cinta tersebut? Yaitu seorang ibu. Kita mengingat kepada keterangan daripada ulama tersebut mengatakan bahwa yang memiliki cinta sesungguhnya bukan kekasih kita, bukan pacar kita, ya, bukan yang selama ini orang yang kita dambakan, melainkan adalah ibunda tercinta kita yang selama ini kita sering ngomel, sering berbohong, sering kita tipu, bahkan sering kita kerjakan mereka. Pakaian kita kotor, kita nggak pernah peduli, nggak pernah memikirkan apa yang mereka rasakan. Yang ada di pikiran kita adalah kesenangan. Dengan wasilahnya, dengan hari milad kita ini, kita jadikan sebuah momen yang sangat luar biasa. Kita mengingat selama 16 tahun kedua orang tua kita merawat kita siang dan malam, mendoakan kita siang dan malam, bahkan memikirkan kita siang dan malam, dalam suka maupun duka. Senangnya orang tua kita ikut senang, sedih orang tua kita ikut sedih. Bahkan ketika kita disakiti, dihina sama orang lain, orang yang pertama merasa kecewa, orang pertama yang meneteskan air mata adalah seorang ibu. Pantaskah kita untuk selalu menyakitinya? Setiap malam mereka nggak tidur, mereka memikirkan kita. Bahkan ketika kita tidur, mereka memandang wajah kita. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah putra putriku ini anak yang soleh dan solehah. Ini harapan kedua orang tua kita. Sementara itu kita tidak paham, sementara itu kita tidak sadar. Kita dengan seenaknya minta ini, minta itu. Bahkan ketika pakaian kita kotor, dilipat-lipat langsung dilempar. Tuh, silakan bersihin. Aku malas bersihinnya. Orang tua dengan senang hati, walaupun merasa capek, walaupun merasa sakit, walaupun merasa ngilu, tapi demi anak apapun yang akan dia lakukan. Ini subhanallah, luar biasa. Ya, malam hari ini mungkin
Di hari milad ini jadikan motivasi buat kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita miliki dan apa yang kita hadapi pada saat ini. Karena subhanallah luar biasa, milad itu bukan hari kesenangan, milad itu bukan hari yang gembira, namun milad itu adalah hari-hari yang selalu kita dianjurkan untuk mengingat perjuangan kedua orang tua kita. Itulah milad sesungguhnya. Tapi kadang-kadang kita nggak ingat hari milad itu undang teman-teman, ya, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, ya. Sementara itu orang tua kita yang menyayangi kita siang dan malam, ya, bahkan cintanya sampai dunia akhirat. Dikatakan bahwa sebuah kejelekan tetap orang tua kita mencintai kita, bahkan dalam kebaikan pun orang tua kita tetap mencintai kita, gak akan pernah berubah walaupun kita yang telah berubah. Para rekan-rekan hadirin yang sangat saya muliakan, jangan sampai kita selama ini sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, bahkan kita nggak pernah ketinggalan sholat sunat, sholat malamnya nggak pernah ketinggalan, tapi kita masih ada kurang adab sama orang tua. Jangan harap keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Syekh Abdullah bin Shu'aib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang sangat mulia, orang yang sangat baik, bahkan sholatnya nggak pernah ketinggalan. Hatam Qur'annya hampir setiap hari dia hatam Qur'an. Saking rajin-rajinnya membaca Al-Quran sampai setiap hari dia hatam Qur'an. Tapi kenapa ketika dia mau sakaratul maut, dia nggak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat? Sangat sulit. Kenapa? Di suatu saat dia pernah menyakiti kepada kedua orang tuanya. Ini adalah sahabat Rasul yang sudah pasti dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya. Namun karena dia menyakiti kepada kedua orang tuanya, di akhir hayatnya sulit untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin ngaji, menyakiti kepada kedua orang tuanya, akhir hayatnya sangat sulit untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Hati-hati rekan-rekan semua. Orang tua kita jangan disepelekan, jangan sembarangan kita mentertawakannya. Karena apa? Karena tubuhnya jelek, karena kepribadiannya kurang baik, ya. Ini nggak bisa kita biarkan. Karena apa? Walaupun orang tua kita jelek, kepribadiannya jelek, bahkan sehari-harinya kurang baik, namun kita tumbuh besar. Kalau bukan karena orang tua, sama siapa lagi kita bisa sukses seperti ini? Karena ada kasih sayang daripada mereka. Malam hari ini kita jadikan momen hari milad ini, kita jadikan rasa tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan kepada kedua orang tua kita. Amin, Allahumma amin. Sampai mana kita mencintai kedua orang tua kita? Sampai kita menutup mata yang terakhir, kita sudah tidak bisa lagi mendoakan.
Kita tidak bisa lagi untuk menyentuh wajahnya. Kita tidak bisa lagi untuk mencium tangannya. Kita tidak bisa lagi untuk mengucapkan, berdoa, untuk mengucapkan mereka supaya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mata kita menutup yang terakhir, itu cinta kita sampai di situ kepada kedua orang tua kita. Ayo rekan-rekan semua, selagi orang tua kita masih ada, selagi orang tua kita masih lengkap, kita muliakan orang tua kita. Jangan sampai nanti pada saat orang tua kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, biasa pagi berbicara sama kita, biasa pagi kita menyentuh tangan dan menciumnya, bahkan setiap sore dia suka bercanda. Ketika mereka sudah menutup mata terakhir, kita nggak ada kesempatan lagi bercanda dengannya. Bahkan setiap kita curhat ada masalah, kita pasti akan sendiri. Nggak mungkin kita bisa curhat sama kedua orang tua kita. Kita akan ada penyesalan yang sangat luar biasa ketika mereka sudah menutup mata yang terakhir. Ayo rekan-rekan semua, selagi orang tua kita masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa tersenyum, masih bisa kita dengarkan suaranya, masih kita bisa sentuh tangannya, masih kita bisa peluk tubuhnya, jangan sampai kita sia-siakan. Pak Ustadz, orang tua saya galak, saya nggak boleh dekat sedikit langsung dimarahin. Biarin, mau marahin, mau mukul kita, yang penting setiap hari kita bisa menyentuh tangannya. Subhanallah, luar biasa. Ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat benci banget sama anaknya. Sampai anaknya minta makan gak pernah dikasih. Sampai anaknya minta segala apapun gak pernah dikasih. Tapi setiap anaknya dipukul, itu anaknya menyentuh tangannya, dicium tangannya. Tapi dipukul gak pernah menangis, gak pernah bersedih, malah tersenyum. Karena apa? Bisa menyentuh tangannya. Kemudian hari ini bapaknya bingung, ini anak kemana? Yang biasanya kalau pagi ini saya pukul, ini anak nggak ada. Nyari-nyari bapaknya sana sini. Ternyata anaknya sakit. Anaknya dilihat sakit, sedang merintih kesakitan. Karena apa? Saking banyak pukulan yang diberikan kepada anak tersebut, anak itu sedang sekarat. Itu bapaknya ngintip dari kejauhan sambil meneteskan air mata yang sangat luar biasa. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosaku ini. Ya Allah, telah menyiksa putraku yang baik. Tuh, subhanallah, ini orang tua. Sejahat-jahat apapun orang tua, dia tidak mungkin bisa memakan dagingnya sendiri. Pada rekan-rekan, jangan pernah berburuk sangka sama orang tua. Karena kita bisa sukses, kita bisa berbicara di hadapan orang, kita bisa berpakaian bagus, kita bisa bertingkah laku sopan. Karena apa? Karena ada belas kasihan daripada mereka, kasih sayang yang sangat luar biasa daripada mereka. Rekan-rekan semua, karena kenapa saya selalu berbicara seperti ini di setiap pengajian? Karena subhanallah, luar biasa, saya sering mendengar, bahkan sering mendengar dari rekan-rekan, Masya Allah, tutur katanya sama orang baik, akhlaknya baik sama orang, ternyata sama orang tuanya kurang baik. Nauzubillah semua, nauzubillah min zalik. Ayo rekan-rekan semua,
Sesungguhnya orang yang mulia yang berada di hadapan kita itu bukannya orang-orang lain, ya, sesungguhnya adalah kedua orang tua kita. Setiap mereka menyentuh kita, di dalam hatinya semua penuh dengan doa-doa yang selalu untuk dilibatkan kepada kita semua. Tujuannya apa? Kita menjadi orang yang baik. Semua orang tua, kalian akan menghadapi dan kalian akan menjalani bagaimana menjadi orang tua. Makanya kalian harus memuliakan orang tua sebelum kalian dimuliakan oleh anak-anak kalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sering ingatkan pada rekan-rekan semua, jika kalian sanggup, jika kalian tidak malu, setiap ba'da salat Jumat siapkan air di bak, cuci kakinya dan minta maaflah. Insya Allah itu akan kalian dapatkan suatu ketenangan yang sangat luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pernah nggak mencoba? Ada yang pernah mencoba? Ya? Ingin kalian mencoba, kalian akan mendapatkan jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian akan mendapatkannya jawabannya sendiri. Ya, mungkin malam hari ini tidak buka kitab dikarenakan kondisi dari kemarin belum istirahat. Ini juga baru pulang langsung tadi zikir. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena luar biasa, godaannya sangat luar biasa, ya. Berjuang di jalan kebaikan itu godaannya sangat luar biasa. Pada rekan-rekan, bersabarlah dan bersabar. Carilah keikhlasan dalam hati kita, karena dengan ikhlas kita akan diberikan suatu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini motong kue enggak? Atau motong pala ocos? Ego lah gedean. Ego gedean. Jangan, kalau dipotong nggak ada lagi deh. Dan cicinya deh suruh ke sini. Dan cicinya suruh sini. Sama pacarnya enggak? Hah? Ada sih. Emang ada. Perwakilan pacarnya mana ya? Perwakilannya pacarnya. Dan cicinya suruh sini. Sama uminya, bapaknya ada nggak? Ada. Bapaknya ada, neneknya ada nggak? Ada. Neneknya sama neneknya. Bibinya. Bibinya sama sini semua. Sini semuanya.